Halo, kali ini kita akan berbicara dengan soal yang kedua ya. Sebuah impuls respon pada open loop system adalah GS ya. Di sini GS-nya apa? Di sini tertulis 1 min 2S per 1 plus S ya. Dengan sebuah masukan unit step function gambar grafiknya. Nah, sekarang kita coba gambar dulu sistemnya agar lebih mudah untuk divisualkan begitu. Ini GS adalah 1 min 2S per 1 plus S ya. Begini. Nah, kemudian luarannya itu yang ditanyakan, ya kan? Kemudian ini inputnya itu adalah unit step function atau kita kasih nama RS gitu ya. Nah, ini RS sama dengan unit ini domainnya harusnya masih dalam domain waktu gini ya. Nah, UT gini, ini yang kita cari adalah T juga. Nah, gini ya. Kemudian coba kita cari transfer functionnya ya. Sudah ketemu transfer function kan? Transfer function pada open loop itu ya sistemnya itu sendiri toh. Ya, sama dengan GS ya, sistemnya itu sendiri, atau sama dengan outputnya adalah YS karena transfer function itu ada di domain frekuensi RS gitu ya. Nah, sekarang ini kalau kita laplaskan, nah begini, maaf. Nah, gini, kita laplaskan UT itu apa? UT adalah 1 per S ya, unit step function Nah, begini ya. Nah, kemudian ini bisa kita sama dengankan lagi. Kita tulis GS-nya itu 1 min 2S per 1 plus S. RS-nya kita masukkan di sini, berarti YS per RS1 per S sama dengan 1 min 2S per 1 plus S. Begini, maka YS sama dengan 1 min 2S dibagi S kali 1 plus S. Begini kan? Nah, oke. Nah, kemudian kita cari ininya apa? Kita cari YT-nya coba ya. Kita cari YT-nya. Nah, ini kita transfer inverse Laplace kan kok transfer Laplace. Ini kita coba invertkan begini, tetapi sebelum kita invertkan, karena ini adalah penyebutnya ini ada dua S gitu ya, atau nanti akan menjadi order 2 kalau kita kalikan, maka ini kita pisah atau kita pecah terlebih dahulu menjadi 1 per S gitu, 1 per A ya, 1 per A gitu, atau begini, maaf. Nah, sama dengan gini, A per S ditambah B per 1 plus S, atau saya balik S plus 1 gini kan, boleh toh? Nah, sekarang kita cari A-nya terlebih dahulu ya. A-nya itu adalah 1 min 2S dibagi S 1 plus S begini. Nah, kemudian ini kita sandingkan dengan AS. Nah, AS-nya ini agar denumerator itu menjadi 0, maka S-nya di-nolkan. Jadi pembagian menjadi 0. Nah, setelah itu ini kan ada sak yang sama kan. Nah, ini S-nya ini kita cover dulu, karena yang di sini juga S yang sebelah kanan yang A per S ini kita cover. Setelah itu S-nya kita masukkan ke sini ya, maka akan menjadi di sini 1 min 2 kali 0 dibagi 1 plus 0 begini ya. Ini sama dengan A begitu. Ini pakai cara cepat tuh ya. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan A ya. A-nya adalah 1 toh. Gitu, ini sudah A-nya ketemu. Kemudian yang B sekarang. Cari yang B, sama, ini kita sandingkan dulu. 1 plus S
kita sandingkan dengan B per S plus 1. Bagi yang belum tahu cara runtut untuk apa namanya itu, fraction penyelesaian ini, partial fractionnya, silahkan Anda cek di video yang awal-awal ya. Ini karena saya pakai shortcut biar enggak kelamaan. Nah, di sini kita cover dulu yang sama. Ini adalah S. Nah, 1 plus S dan S plus 1 kan sama. Ini agar 0 ya pembaginya, maka S sama dengan min 1 begitu toh. Kemudian kita masukkan. Nah, maka menjadi 1 dikurangi 2 kali min 1 ya. Gini dibagi min 1 ya kan. Nah, berapa? Berarti ini adalah 3 bagi min 1. Nah, berarti di sini B ya. Nah, begitu, berarti B ya. B sama dengan min 3. Oke. Nah, A adalah 1, B min 3. Kita kembalikan ke sini, ke persamaan ini. Atau saya tulis yang di bawah aja. IS itu sama dengan ya A per S ditambah B per S plus 1 ya. Kita masukkan ini ke sini, ini ke sini. Nah, menjadi 1 per S ditambah 3 per S plus 1. Bisa saya tulis 1 per S ditambah 3 kali 1 per S plus 1. Kemudian kita inversekan ini ya. Inversenya kita begini. Agak panjang. 1 per S itu inversenya adalah unit step function ya toh. Berarti ini jadi YT ya kalau kita inverskan. Unit step function. Kemudian ditambah ini 3. Ini 3-nya ini tetap. Kemudian yang ini adalah 1 per S plus 1 itu adalah E pangkat min T ya kan, begini UT ya. Nah, unit step function ini kalau saat T itu tak hingga 0 itu kan nilainya 1 sama dengan 1, maka ini saya tulis 1 ditambah 3 E min T. Udah begini aja ya. Oke, sekarang jika T ya, ini jika T sama dengan 0 ya, maka YT sama dengan 1 min 3 dibagi ya bener, dibagi E pangkat T gini toh. Ini kan sama dengan gini toh, 1 plus 3 atau gini. 3 1 per E pangkat T, minnya hilang. Nah, kan bisa saya tulis gini biar ringkas toh. Nah, di sini kalau T-nya 0, nah berarti 1 dikurangi 3 per 1 sama dengan 1 min 3. Berapa? Min 2 ya kan. Itu saat T sama dengan 0 itu min 2. Nah, kemudian saat T jika T itu sama dengan tak hingga ya toh, maka YT sama dengan 1 min 3 dibagi E pangkat tak hingga. Maka 1 dibagi 3 dibagikan E pangkat tak hingga itu kan 0 ya, hampir 0 ya kan, wong pangkatnya gede banget. Kan gitu. Nah, sama dengan 1 itu ya. Inilah T saat tak hingga. Dan ini ingat, ini adalah sebuah sinyal eksponensial ya, eksponensial. Maka gambarnya gimana? Gambarnya begini. Nah, ini 1, nah ini min 2, ini 1. Oke, maka eksponensialnya gimana? Jadi saat T sama dengan 0, ini min 2, itu berarti di sini. Kemudian saat T sama dengan tak hingga itu 1, berarti di sekitar sini nih. Ya, gini nggih. Jadi nanti melengkungnya grafiknya begini. Nah, mendekati 1 gitu ya.
ini adalah grafik nah ini biar komplit ya. Nah ben kita nek akademisi banget 3 E pangkat min T. Nah begini ya, jadi eksponensialnya adalah modelnya semacam ini yang garis ungu ini. Jadi semakin lemah akan dari min 2 akan mendekati 1. Ini cara yang pertama. Nah, jadi saya tulis di sini adalah metode yang pertama ya. Ini metode 1 ya. Metode 1. Tuh. Nah, untuk yang metode kedua bagaimana? Ya. Oh, sorry, metode satunya nggak di sini ya. Ini kan kalau penurunan itu kan jelas ya, cari YS. Ini metode 1. Metode 1. Nah, metode 2 gimana? Nah, kita pakai yang initial value dan apa namanya itu final value ya. Ini metode kedua. Nah, kita cari initial value. Apa itu Pak? Ya silahkan Anda tonton video sebelumnya ya. Pada domain frekuensi itu adalah T sama dengan tak hingga. Initial itu kan awalan, namanya juga initial ya kan. Kemudian final ya, final value pada domain frekuensi apa? Oh sorry, ini bukan apa namanya, ini bukan T wong domain frekuensi kok S. S nya sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah sekarang kita cari initial value itu sama dengan limit S mendekati tak hingga itu. Maka rumusnya adalah S Y S. Begini toh. Nah ini sama dengan limit S mendekati tak hingga itu S kalikan sebentar. Aduh malah buka. Nah S kalikan YS nya tadi apa? 1 min 2S dibagi S 1 plus S ya kan? Bener nggak? Nah YS ya. Mana-mana? Oh ini ya, atau ini juga boleh ya, sama ya itu. Nah kemudian kita corek gini, maka di sini bisa saya apa namanya samakan dulu. Nah ini saya bentuk begini, S sorry sebentar. Ini berarti yang atas 1 per S, maaf, 1 per S dikurangi 2. Gini boleh toh? Nah, ini saya gantikan ini boleh toh? Kemudian yang ini berarti S 1 per S ditambah 1. Begini boleh toh? Nah, oke, kemudian ini bisa kita coret lagi. Ya, ini 1, ini 1. Ini 1, ini 1 tadi kan? Nah, maka sama dengan limit S-nya ini kita substitusikan ke sini semua. Nah, maka menjadi 1 dibagi tak hingga itu dikurangi 2 dibagi 1 per tak hingga ditambah 1 sama dengan 1 per tak hingga itu berapa? 0 loh. 0 min 2 dibagi 0 plus 1 sama dengan min 2 itu ya. Min 2 ini adalah initial value. Initial, ingat initial itu adalah awalan ya, value awalan. Kemudian final yang akhir, final value. Nah tadi ini kan S sama dengan 0 ya, berarti limit S mendekati 0 S Y S sama gitu ya, berarti limit S mendekati 0 ya. Oh, sorry, S nya belum tak tulis. S YS nya itu 1 min 2S dibagi S 1 plus S. Begini. Ini kita coret satu-satu itu. Kemudian setelah itu baru kita masukkan nolnya ya.
nolnya dimasukkan di mana? Ya di sini toh. Nah, di sini ini ya. Maka menjadi 1 dikurangi 2 kali 0 dibagi 1 ditambah 0. Itu ya sama dengan apa? 1 toh. Nah, itulah final value-nya. Nah, kita cek sekarang tadi yang metode 1. Ya, ini diingat-ingat ya, initial value awalnya itu adalah min 2, final value akhirnya adalah 1. Kita cek tadi di gambar. No. Initial value ya min 2 ya toh, final value-nya ya ini kalau di gambar pasti mendekati 1. Gitu ya. Nah, jadi sudah terbukti. Oke. Cukup sekian untuk soal yang kedua mengenai initial value dan final value serta penggambaran grafiknya. Semoga bermanfaat.